Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan mempresentasikan studi kasus K3 yang ada di salah satu pabrik Timberseed. Di sini saya akan menjelaskan rekonstruksi kejadian tersebut. Oke Mas, next. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2025 pada tanggal 29 Februari pada hari Jumat. Beraktivitas seperti biasanya tepat setelah sholat Jumat ada kegiatan beberapa operator dan atasannya sedang mengawal dua kendaraan forklift yang melakukan proses pemindahan mesin berada di tengah. Tentu saja kegiatan ini berjalan atas pengawasan orang ketiga. Setengah perjalanan kendaraan membawa mesin, salah satu operator bernama Fulan mendapati sesuatu abnormality pada proses pengangkutan. Operator tersebut berinisiatif untuk membenahi hal tersebut yang mana tentunya dua kendaraan ini berhenti sejenak. Namun naasnya setelah disiasati terjadi perbedaan level fork atau garpu kedua forklift sehingga mesin yang diangkut roboh mengenai si Fulan, dan kejadian ini memakan satu korban jiwa. Tentunya hal ini masuk catatan insiden K3 kedua yang memakan korban jiwa sejak PT XYZ berdiri. Next Mas. Baik, selanjutnya saya Citra Anggara mau menjelaskan apa saja potensi bahayanya. Yang pertama, ya tertimpa atau terjepit beban berat. Buka kurung mesin kunci. Bahaya benturan antar forklift saat koordinasi pengangkatan bersama. Yang ketiga, bahaya ketidakseimbangan beban akibat permukaan lantai. Yang keempat, bahan oli panas jika bak oli terjatuh atau miring. Dan yang terakhir, bahaya tergelincir atau terpleset akibat area kerja licin dan oli. Oke, selanjutnya next. Oke, baik, saya Muhammad Faril Anas akan menjelaskan tentang identifying kategori hazard. Langkah pertama dalam keselamatan konstruksi adalah mengidentifikasi potensi bahaya. Bahaya dapat berasal dari peralatan, material, ketinggian, atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Identifikasi dini membantu merancang strategi pencegahan yang tepat. Selain identifikasi, penting juga untuk melakukan analisis risiko. Analisis ini menilai kemungkinan terjadinya kecelakaan dan dampaknya hal ini. Kemungkinan prioritas pengendalian yang lebih jelas. Oke, lanjut. Oke, baik. Saya Muhammad Farel di sini akan menjelaskan slide yang kelima, yaitu penyebab bahaya terjadi. Nah, penyebab bahaya yang terjadi pada kejadian tersebut yang pertama tentu jelas. Di situ diterangkan bahwa ada perbedaan level sehingga muatan yang dimuat oleh forklift itu berguling atau roboh mengenai operator tersebut. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara pihak forklift dengan operator yang ada di setempat. Yang ketiga, tidak adanya pengawasan langsung. Ya, meskipun di area sekitar ada K3, belum tentu keselamatan kita itu terjamin.
Semua kembali ke individualnya masing-masing. Dan adapun penyebab tidak langsung sistemik, yang pertama tidak ada prosedur standar SOP, dan yang kedua pelatihan operator dalam operasi tandem dua forklift atau garpu forklift itu, kurang penilaian resiko risk assessment sebelum kegiatan dimulai. Oke, lanjut. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan bahaya tersebut, kerusakan peralatan seperti forklift, bak oli, dan mesin quenching yang mungkin hancur. Kedua, cedera berat, bahkan menelan korban jiwa pada operator tertimpa atau terjepit. Ketiga, tumpahan oli yang dapat menyebabkan kebakaran. Keempat, gangguan operasional dan kerugian material bagi perusahaan. Dan kelima, citra K3 perusahaan menurun akibat kejadian fatal pertama. Oke, next. Pengendalian bahaya. Yang pertama, pengendalian engineering. Pastikan area rata dan kuat menahan sebelum pengangkatan. Gunakan alat bantu lifting khusus seperti kren, spreader, atau tandem. Bukan forklift. Yang kedua, pengendalian angin. Buat SOP khusus untuk tandem forklift lifting. Izin atau work permit untuk aktivitas pengangkatan berat. Lakukan briefing koordinasi operasi, lakukan inspeksi sebelum dan yang terakhir C, pengendalian PPE. Wajib gunakan APD lengkap seperti helm safety, sepatu safety, rompi reflektif, sarung tangan. Operator forklift harus memiliki lisensi resmi dan pelatihan tandem lifting. Petugas K3 harus mengawasi langsung kegiatan pengangkatan berat. Okay, next. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan mempresentasikan pelajaran tentang teknologi bahan yang membahas tentang proses pembuatan besi. Mas, next. Kali ini, kita akan membahas proses pembuatan besi. Proses pembuatan besi dimulai dengan bahan baku utama yang disebut biji besi. Tahap pertama adalah penghancuran biji besi menjadi ukuran yang lebih kecil menggunakan mesin penghancur. Setelah itu, biji besi yang sudah dihancurkan dimasukkan ke dalam tungku peleburan. Tungku peleburan adalah tempat di mana biji besi dilelehkan dengan suhu yang sangat tinggi. Tungku ini menggunakan bahan bakar seperti kokas dan batu bara untuk mencapai suhu yang diperlukan. Selama proses peleburan, besi cair yang dihasilkan akan terpisah dari kotoran dan selak. Selak adalah material yang mengapung di atas besi cair dan kemudian dapat dipisahkan. Setelah dipisahkan, besi cair dituang ke dalam cetakan untuk membentuk balok blok besi yang disebut billet. Billet kemudian dijalani proses pendinginan dan kemudian diproses lebih lanjut. Mengenal lebih jauh tentang proses pembuatan besi. Pembuatan besi adalah salah satu proses yang penting dalam industri metalurgi yang telah ada sejak zaman kuno. Besi adalah logam yang memiliki peran vital dalam berbagai industri, mulai dari pembuatan konstruksi, kendaraan, alat-alat rumah tangga, hingga peralatan industri.
Proses pembuatan besi melibatkan beberapa tahapan yang kompleks dan memerlukan teknologi yang canggih. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai proses tersebut. Next. Penambangan dan pencarian bahan baku. Mulai penambangan biji dari tambang. Biji besi yang diperoleh kemudian dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil. Disetting untuk memisahkan material dengan dan material lainnya. Next. Peleburan biji besi. Biji besi yang sudah disaring kemudian dipanaskan dalam tanur peleburan bersama dengan kokas atau karbon padat dan bahan tambahan lainnya seperti batu kapur. Proses pemanasan ini bertujuan untuk menghilangkan oksigen dari biji besi, menghasilkan besi cair yang dikenal sebagai besi kasar. Oke, next. Pengolahan besi kasar. Nah, jadi besi kasar yang dihasilkan dari proses peleburan mengandung banyak kotoran seperti karbon, silikon, sulfur, dan fosfor. Untuk menghilangkan kotoran-kotoran tersebut, besi kasar kemudian dilelehkan kembali dalam tanur tinggi. Proses ini disebut proses tinggi atas pada tahap ini. Tambahan bahan lain seperti kapur atau dolomit ditambahkan untuk mengikat kotor-kotoran tersebut dalam bentuk kerak Pengolahan lanjutan. yang kemudian Besi dapat cair yang dihapus. telah Oke, dimurnikan lanjut. kemudian dapat dimasukkan ke dalam cetakan untuk membentuk produk yang diinginkan, seperti balok besi atau lempengan besi. Proses ini bisa dilakukan dengan metode pengoncoran atau penempaan tergantung pada jenis produk yang diinginkan. Next. Pengolahan akhir. Produk besi yang telah dibentuk kemudian mengalami proses pendinginan dan pengerasan yang sesuai. Hal ini bisa Setelah mencakup proses perlakuan panas pembuatan atau selesai, pendinginan bertahap produk besi untuk meningkatkan kemudian harus kekuatan dan melewati ketahanan produk rangkaian tersebut. pengujian kualitas untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengujian ini meliputi tes kekuatan, tes kekerasan, dan tes lainnya. Besi telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Dengan diperkenalkannya teknologi baru dan inovasi dalam industri metalurgi, penggunaan teknologi canggih seperti pemrosesan digital, otomatisasi telah meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam pembuatan besi. Namun, prinsip dasar pembuatan besi tetaplah sama, yaitu mengubah menjadi produk akhir yang berguna melalui serangkaian proses yang kompleks dan terkoordinasi dengan baik. Ya, sekian, itulah beberapa slide untuk proses pembuatan besi. Demikian materi PowerPoint mata kuliah ketiga dan teknologi bahan yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili M. Farel Mauludi bersama Mas Haruna, Mas Ajif, dan Faril Anas. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.